Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue ngelanjutin mengenai pembahasan peluang nih gitu ya. Kemarin udah pengantar-pengantarnya yaitu, dan gue nggak nyangka sampai sekitar 20 menit gue pas record gitu. Jadi gue pecah jadi dua gitu. Jadi langsung saja ke materi peluang, kombinasi dan permutasi. Analytical set. Nah, di sini peluang seperti apa yang gue jelaskan itu adalah persentase atau ukuran terjadinya suatu kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan yang ada. Itu gue deh. Lanjut, rumusnya gimana? Nah, rumusnya kemarin kan udah gue jelentrehin gitu ya. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi banyak kejadian tertentu yang dibagi dengan keseluruhan banyak kejadian yang mungkin kayak gitu ya. Jadi kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Bukan contoh soal sih, contoh soalnya nanti. Tapi ini kayak biar kita bisa membayangkan. Yang pertama, peluang muncul 2 gambar pada pelemparan 3 koin. Seperti yang gue bilang kemarin, banyak kejadian pelemparan 3 koin, berarti NS-nya gimana? Kan ada 2 kejadian tuh dalam 1 koin, yaitu gambar dan angka gitu. Berarti 2 pangkat 3, karena 3 koin, berarti 8 gitu. Terus muncul 2 gambar. Nah, tuh ya, gua gambarin di sini ya pelan-pelan. Jadi ada angka kayak gini, terus angka gambar begini, terus angka gambar begini. Nah, begini kan. Nah, udah selesai kayak gitu, kita buat yang gambarnya 2. Nah, begini kan. Nah, begini. Nah, udah 8. Kita cari apa? 2 gambar. Maka 2 gambar ternyata ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 3/8 gitu ya. Paham? Paham ya? Ya, lanjut. Sekarang coba kalian tulis di kolom komentar peluang muncul angka dadu berjumlah 10 dari pelemparan 2 dadu. Itu masih mudah dan gue udah jelasin itu ya. Jadi yang kali ini gue jelasin ya, peluang password diawali dengan huruf A dari pembentukan 1 huruf dan 3 angka dari himpunan. Oke. Jadi gue udah sediain ini sedikit banget emang 2 huruf biar ngitungnya dikit. Jadi untuk NS-nya berarti ini kan 2 gitu ya. Itu 2, terus ini karena tidak ada dikatakan berbeda ya udah 3. Berarti berapa? 27 ya kan? 9 kali 3 27 ya. 27 kali 2 berapa? 54. Itu NS-nya. Berarti kalau NA-nya karena sudah ditentukan ini isinya A aja gitu, berarti ini 1. Nah, ini tetap 3 begini, maka 27. Maka 27/54 atau 1/2 gitu. Jadi apa nih tipsnya dari sini? Ya ini kita lihat ada 2 doang, berarti kalau ditanyakan salah satu ini aja, ya udah otomatis peluangnya itu adalah 1/2. Sebenarnya nggak usah menghitung. Gitu ya, itu udah tipsnya gue udah kasih gitu ya. Jadi jangan sampai mengerjakan lebih dari 1 menit. Lanjut, di sini gue jelasin ada kejadian-kejadian yang ada peraturan tertentu, sebutan tertentu gitu ya. Yang pertama, kejadian tidak saling lepas. Peluang mengambil kartu merah dan kartu king dalam keseluruhan kartu remi. Berarti kartu merah ada berapa? 13 kali 2 ya, 26. Kartu kingnya ada 4. Nah, di sini kan ada 2 kartu king merah, ya kan? Nah, ini kan nyambung. Nah, gimana gambar diagram Venn-nya kan gini. Berarti di sini ada kartu king hitam dari keriting, ada kartu king hitam dari hati, gitu ya kan? Nah, di sini ada kartu merah king gitu, kartu merah king diamond sama hati. Nah, di sini kartu merah. Nah, ini kan irisannya, ya kan? Gimana terus ngitung peluangnya gitu. Berarti ngitung peluangnya gimana? Ngitung peluangnya sebenarnya ini aja ya. Karena kan yang ditanyakan adalah dan. Berarti peluangnya ya 2 per berapa? 52 berarti kan? 2/52. Gitu. Kenapa seperti itu? Peluang pengambil kartu merah dan kartu king. Karena ini kan keseluruhan kartu remi. Nah, kartu remi kan ada 52 gitu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah P atau B, itu cara ngitungnya begini, gue hitung di sini ya. P, A atau B gitu ya. PA atau B berarti PA-nya berapa? PA-nya kita ambil yang kartu merah. Kartu merah berapa? 26/52.
gitu kan. Ditambah kartu B-nya itu ini saling lepas ya, dan bebas gitu, nggak ada kata pengembalian atau tidak dikembalikan. Kita asumsikan dikembalikan gitu ya. PB-nya kita ambil berapa? PB-nya itu 4 ya, 452 terus dikurangi 2/52. Nah, kalian hitung deh. Udah deh, gue hitung sendiri. Nah, gitu ya. Yaitu kejadian saling lepas. Nah, ini saling lepas, benar-benar saling lepas. Ya udah, nggak usah ngitung apa-apa sebenarnya di sini. Yaitu kartu merah genap. Nah, tuh berarti kalau genap itu ada 5 ya. 5 kali 2 10, berarti 10/52. Ya kan? Terus yang ganjil itu ada 1 nggak ada ya, adanya 3, 5, 7, 9, 4. Berarti 4 kali 2 8/52 gitu. Ini aja, kalau kalian mau menghitung ataunya ya udah tinggal ditambah gitu doang. Oke, lanjut. Kejadian tidak saling lepas. Oke. Kejadian saling lepas itu ibaratnya begini. Itu terjadi sendiri, yang ini terjadi sendiri. Udah begitu. Sama yang gue bahas tentang gimana cara memilih motor dan mobil gitu. Kita kan pakai satu gitu loh. Enggak, motor dan mobil itu bisa gandengan, nggak bisa kayak gitu ya kan. Kalau yang atas kenapa tidak saling lepas? Karena ada king merah gitu loh. Ada king merah hati dan king merah diamond gitu. Paham nggak? Paham ya? Yuk, paham. Paham ya? Selanjutnya, kejadian tidak saling bebas gitu. Peluang terambilnya kartu pertama king dan kartu kedua heart merah gitu. Hati merah gitu ya, merah hati merah gitu. Kenapa tidak saling bebas? Karena terikat gitu. Kenapa terikat? Karena di sini bisa dikatakan peluang bersyarat gitu. Jadi tidak dikembalikan kartunya. Jadi yang pertama kita ngambil kartu king itu kan 52. Maka yang kedua kita ngambil itu kartunya kan sisa gitu, 51 gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ngitung peluangnya gimana? Nah, ini agak sulit nih, gue jelasin ya. Jadi ada 2 kondisi. Dimana kondisi pertama, kartu pertama itu ada king merah hati gitu. Jadi king merah hati. Ada 1 kan king merah hati. Nah, itu 152 gitu. Dikalikan dengan sisanya berarti 12. Nah, ini 51. Nah, sampai sini paham? Kenapa 12? Sebenarnya kan 13 nih dalam satu jenis kartu remi. Karena udah diambil 1 king merah hati. Paham gak sih? Jadi king merah hati ininya merah itu udah diambil. Jadi yang hatinya, hati merah ini sisa 12 gitu. Karena udah diambil ini nih pertama gitu. Terus ditambahkan kondisi kedua. Ini kan dikatakan king saja gitu. Jadi king yang gak merah hati sisa 3 ya kan. Ini kondisi kedua nih. Kalau yang diambil bukan merah hati, berarti yang ini enggak ini kan, enggak apa, tidak terambil gitu ya. Yang hati tidak terambil kayak gitu. Gitu. Jadi enggak ada sisa nih di sini, full hati merah gitu. Paham kan? Ini tinggal dihitung aja berapa gitu ya. Terus di kolom komentar gitu. Aman? Selanjutnya adalah kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini peluang terambilnya 1 kartu king dan berwarna merah. Kartu king sekali lagi ada 4. Nah, yang berwarna merah ada 26. Gitu kan? Jadi ya tinggal kalikan saja 452 kali 26/52. Itu peluangnya. Nah, sampai sini paham? Jadi kita ngitung nih peluang king dan merah gitu. Keseluruhan merah kan ada 26 nih. Diamond merah sama hati merah ya kan. Kingnya ada 4 ya kan. Keriting merah hati, terus hitam hati sama apa diamond gitu kan. Ada 4. Udah. Gitu doang sih sebenarnya. Jadi apa yang perlu ditekankan adalah kejadian-kejadian itu saling bebas, terus tidak saling bebas, terus saling lepas dan tidak saling lepas kayak gitu ya. Oke, itu emang sulit. Jadi kalian ulang-ulangin lagi dah videonya ya. Nah, lanjut ke permutasi. Nah, di permutasi ini itu ngitung banyak kejadian lagi sebenarnya. Jadi kalau kita menghitung peluang, maka ada permutasi di atas, ada permutasi di bawah untuk keseluruhan kayak gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih apa perbedaan
permutasi dan kombinasi gitu ya. Dan ini banyak banget keluar di SNBT dan TPA gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kata kuncinya untuk permutasi adalah memperhatikan urutan. Nah, gue kasih contoh nih memperhatikan urutan nih seperti pemilihan ketua, wakil, sekretaris gitu kan. Karena jabatan ketua lebih tinggi dari wakil gitu ya secara umum, secara definisinya gitu ya. Jadi perhitungannya ya udah mudah sekali ini. Karena gue memang pilih yang mudah. 5 faktorial dan 5 kurang 3 difaktorialkan gitu ya. Maka kalian diajarkan seperti ini kan. Ya enggak? Ya enggak? Diajarkan seperti ini enggak? Nah, jadi ini tinggal 60 gitu. Oke. Yang meja ini berarti apa kalau seperti ini? Sama dengan 4 faktorial. Ya udah 4 faktorial mah 12 kali 2 24 gitu ya kan. Ya udah. Gitu doang. Kombinasi. Nah, kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan. Jadi kan kalau permutasi itu misalkan pelemparan pertama dapat gambar, pelemparan kedua angka, terus ada kemungkinan ini dihitung dua kemungkinan. Dihitung dua kemungkinan. Gitu ya. Dua banyak kejadian. Tapi kalau dalam kombinasi, ini permutasi ya, ini permutasi. Kalau dalam kombinasi, baik itu angka gambar atau gambar angka, ini dihitung menjadi satu kemungkinan gitu, satu kejadian gitu ya. Nggak peduli mana yang pertama, mana yang kedua gitu. Seperti apa? Pasangan. Nggak, gue ngitungnya biasanya kayak begini sih. Ship di sebuah grup gitu. Kalau kita berpasangan dengan ini ya udah, mau dia gimana juga ya udah pasangannya kayak gitu. Paham gak sih? Kita kasih contoh di sini deh. Ya, kita kasih contoh pakai soal ini. Pemilihan 3 anggota tim dan dari 8 siswa untuk menjadi cadangan dalam permainan sepak bola. Kan kita nggak peduli ya, cuman kita ngambil 3 aja. Ya, mau kita ngambil yang pertama ini, kedua ini, nggak peduli, kita cuma ngambil 3 gitu ya kan. Jadi ngitungnya gimana? Nah, ini salah nih, faktorial nih ya. C8 3 gitu, berarti 8 faktorial, di sini 8 min 3 faktorial, di sini 3 faktorial ya. Berarti ini kan jadinya 5 faktorial. Ya udah, jadi perhitungannya berhenti di 8 kali 7 kali 6, di sini 3 kali 2 6 ya. Oke, 8 kali 7 5 6. Udah gini doang. Kita lanjut ya. Kombinasi yang mungkin untuk memilih 2 jenis minuman dari 5 jenis berbeda. Tulis di kolom komentar. Semangat!